Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi melalui Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Pada saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersekutu dengan pribadi-Mu melalui Saat Teduh saat ini. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar, sehingga kami boleh dapat menerima, melakukannya dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dalam hidup kami. Demikian juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan dapat menyampaikan renungan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat dan menikmati pembacaan firman Tuhan yang saya akan baca di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, "Jangan takut, hai tanah, bersorak-soralah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini saya berikan judul adalah Anugerah Allah. Nah, kedaulatan, kasih, dan keadilan Allah tidak pernah bertentangan di dalam diri Allah. Artinya, ketiga hal ini berjalan seiring dan tentu saja indah pada waktunya. Dalam hal ini kita melihat bahwa ini terbukti dari berkat anugerah Allah yang diberikan Allah kepada Israel atas pertobatan mereka yang sungguh-sungguh yang mereka lakukan terhadap Allah. Jadi kasih Allah, kedaulatan Allah, dan keadilan Allah itu benar-benar dinyatakan kepada orang-orang Israel. Dalam hal ini tentu saja mereka adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa Tuhan berdaulat untuk menghukum atas setiap pelanggaran, atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap umat manusia, apalagi yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa Allah juga Dia berdaulat untuk memberi anugerah. Dia berdaulat untuk memberi pengampunan atas setiap pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini oleh umat Tuhan. Bahkan kita mengerti bahwa perjanjian kasih setianya kekal. Maka daripada itu orang-orang yang melakukan pelanggaran dan ketika dia datang kepada Tuhan dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menghampiri Tuhan, maka orang tersebut dia mendapatkan pengampunan. Atau dengan kata lain, dia tidak mendapatkan penghukuman. Bahkan tidak berhenti sampai di sana. Lebih jauh bahwa Allah, Dia
mau mendengar, Dia mau menjawab setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh umatnya. Setiap seruan yang dilakukan oleh umatnya. Orang-orang yang datang dan berseru kepada Tuhan, orang-orang yang menyadari kesalahannya, orang-orang yang meminta pengampunan kepada Tuhan, adalah orang-orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan ketika mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Tuhan menjawab. Tuhan menjawab apa? Tuhan menjawab atas setiap doa. Doa yang diserukan, yang dinaikkan oleh orang-orang Israel. Dalam hal ini mereka menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa mereka, sehingga Tuhan mau menjawab. Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Inilah bentuk respon atau jawaban Allah atas setiap doa seruan yang dinaikkan oleh orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Allah kita adalah Allah yang berlimpah-limpah kasih setianya atas setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, sekali lagi, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan mendengar doa kita. Dia akan menjawab setiap doa kita kalau kita dengan sungguh-sungguh mau datang berdoa kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dijawab oleh Tuhan. Allah katakan bahwa aku akan mengirim kepada kamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Ini berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan Israel. Ini berbicara tentang hal yang sangat dibutuhkan oleh umatnya, khususnya Israel. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita lihat, dapat kita sadari, dapat kita mengerti dan memahami dengan benar bahwa Allah sangat memahami keadaan kita. Allah sangat mengerti dengan setiap keperluan kita, dengan setiap kebutuhan kita. Persoalannya, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kerinduan kita? Doa kita hari-hari ini.
Adakah keadaan kita hari-hari ini semakin sulit? Adakah keadaan kita hari-hari ini semakin sukar? Adakah keadaan kita hari-hari ini semakin tidak menentu? Dan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita sudah berusaha dengan segala cara kita. Kita sudah maksimalkan semua apa yang harus kita lakukan. Tetapi mungkin kita melihat jalan buntu. Kita melihat persoalan yang terlalu besar, terlalu rumit yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, sadarilah, Allah tahu keadaan kita. Allah memahami keadaan kita. Allah mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Kuncinya adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemulihan terjadi, apabila pemulihan Allah terjadi, maka Allah akan menjadi sekutu kita. Artinya, kita melihat bahwa orang-orang yang memusuhi kita, mereka akan menjadi musuh Allah juga. Sehingga mereka itu akan disingkirkan oleh Allah. Mereka tidak akan menyakiti kita lagi. Mereka tidak akan menyerang kita lagi. Dengan kata lain, kalau ada hal-hal yang seolah-olah membuat kita tidak bisa maju, tantangan itu terlalu berat, tantangan itu terlalu sukar untuk kita hadapi, kita punya sekutu yang luar biasa. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menjadi sahabat kita, menjadi kawan kita, menjadi teman kita. Jangan kita takut. Jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah kita khawatir dengan apa yang akan kita hadapi hari-hari ini. Bahkan hari-hari ke depan. Selain pemulihan kepada umatnya, kehidupan alam sekitar juga diberkati. Sehingga dikatakan hujan diturunkan pada waktunya dan tanaman bertumbuh subur. Itulah Allah kita. Pemulihannya adalah anugerah menyeluruh yang meliputi pemulihan keadaan kita, keadaan umat manusia, keadaan ciptaan yang lainnya juga seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, semua dipulihkan untuk dapat dinikmati oleh umatnya, untuk dapat dinikmati oleh orang-orang pilihannya, termasuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika hal itu terjadi, ketika pemulihan Allah terjadi, anugerah Allah dinyatakan kepada umatnya, maka sukacita, kegembiraan itu dapat dirasakan, itu dapat dialami. Karena apa? Karena Allah semata-mata yang berperan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan semua kerugian yang pernah dialami oleh orang Israel, oleh umatnya, selama masa bencana mereka alami, semua itu diperbaharui, dipulihkan oleh Allah. Sehingga akibatnya umat Allah kembali mengalami kemakmuran dan kembali terdengar sorak-sorai memuliakan Tuhan. Kalau kita baca ayat 24 sampai 26, luar biasa. Sungguh tidak ada Allah lain, ya, sedahsyat Allah kita, ya, sedahsyat Allah Israel, sedahsyat Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel. Pemulihan ini terjadi kepada orang-orang Israel. Demikian juga kepada kita.
Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Bukankah kita juga adalah umat pilihan Allah? Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Apakah kita ingin mengalami anugerah pemulihan Allah? Tentu saja ya. Bagaimana caranya? Rahasianya adalah datang dan berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akuilah bahwa kita ini terbatas. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita ini perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan yang ajaib itu menjamah hidup kita. Sehingga kita melihat kuasa Tuhan yang besar itu terjadi atas hidup kita. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Bagi kita Yesus datang, lahir, dan dia menjadi Tuhan kita. Dia menjadi juru selamat kita. Dia menjadi keselamatan dalam hidup kita. Itu sebabnya teruslah mendekat kepada Yesus. Teruslah berharap kepada Yesus. Dia adalah sumber anugerah kita yang terbesar. Dia akan terus melimpahkan kasih karunia-Nya atas setiap kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh menjadi bahagian kita. Dimanapun kita berada, baik dalam kita bekerja, melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Ingatlah, kita punya Yesus yang sudah datang kepada kita. Dia akan selalu siap menjadi penolong dalam hidup kita, karena anugerah-Nya luar biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati, yang kami boleh alami dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka, dalam mereka bekerja, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan di dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.